Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua jamaah, ini emasnya banyak sekali ini. Insyaallah mudah-mudahan saya nggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja. Ya, yang laki-laki subuh berjamaah di masjid. Lohor, asar, maghrib, isya usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Jangan ketinggalan takbir pertama imam dan tungguin keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang. Apa yang Bapak Ibu minta akan dikasih lebih. Kenapa? Karena Allah menyediakan bonus yang tidak kira-kira, yakni dirinya Allah sendiri sebagai bonus dari sedekah ibu dan bapak semua. Saya titip sesuatu kepada panitia, bagi dua duitnya sama Jawa Timur. Bagi dua sedekah kita semua sama Jawa Timur. Jadi orang Kediri menyumbang separuh sedekah yang hari ini insya Allah ada untuk masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Dan tidak ada yang saya bawa pulang ke Jakarta, demi Allah. Donatur ya, para jemaah Yusuf Mansur yang bersedekah ke dia. Jadi dalam ceramahnya itu memang beliau sangat bombastis ya, menghasut gitu, menghasut salah bahasanya, mendorong orang untuk bersedekah ya, terutama melalui dia dengan keutamaan-keutamaan yang bombastis juga itu. Jadi misalnya sodakoh lah gitu ya, perintah sodakoh, kemudian dalam 40 hari kalian akan mengalami kejadian-kejadian atau balasan-balasan yang ajaib gitu misalnya kan. Kemudian ada juga mutabaah, hari keberapa kamu udah ada mengalami apa, hari keberapa dapat apa, misalnya itu ada mutabaah seperti itu. Nah kalau dalam hadis-hadis itu tidak dipastikan ya, tidak dipastikan hari keberapa dapat apa, hari keberapa. Jadi memang betul-betul keajaiban yang spontan, tidak didramatisir. Nah kalau catatan saya memang ketika Yusuf Mansur mendramatisir itu, bahkan ada mutabaah, pemantauan hari kesekian, ditanya mengalami apa dan seterusnya itu ya penjelasan yang melampaui dari apa yang dituturkan oleh para ulama tentang hadis-hadis keutamaan sedekah ya. Nah kemudian juga catatan saya, mungkin di era ini, di era sekarang memang perlu transparansi. Jadi sedekah yang demikian banyak yang terkumpul melalui Ustaz Yusuf Mansur itu alokasinya kemana saja. Dan itu akan meningkatkan unsur trust dari para jemaah kalau misalnya ada pelaporan seperti itu ya. Nah selama ini mungkin Yusuf Mansur tidak melakukan itu, tidak melakukan transparansi, sehingga beberapa jamaah ada yang merasa ya dalam tanda petik itu tertipu gitu, karena dijanjikan keutamaan A, keutamaan B, dilipat gandakan hartanya, tapi ternyata tidak ada yang mereka raih. Jadi sedekahnya itu kan para jamaah kan bombastis juga ya, ada yang nyerahkan mobil, nyerahkan motor, uang ratusan ribu, jutaan, puluhan juta dan seterusnya, dengan harapan bisa memperoleh balasan yang dalam waktu singkat dari Allah SWT seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Mansur. Tapi apa yang dialami oleh mereka? Ya mereka mengalami kemiskinan ya, karena memang mungkin niatnya dari awal itu tidak diluruskan dulu ya, bahwa sedekah itu memang perintah agama untuk agama pula ya. Kalau dari awal diniati untuk mendapatkan balasan yang cash begitu kan, berupa materi, memang niat ini sepenuhnya tidak bisa dianggap benar ya. Ya meskipun pada poin-poin tertentu bisa boleh jadi, boleh-boleh saja, tapi secara substantif ini tidak sejalan dengan ajaran mendasar dari sedekah itu ya. Nah itu di medsos kan banyak sekali ya kasus-kasus orang yang hanya punya motor kemudian dia sedekahkan motornya gitu kan, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi gitu. Ada orang punya hutang kemudian karena diiming-imingi dapat balasan cash lebih besar, maka sedekahnya besar juga gitu, sehingga akhirnya dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat materi balasan dalam waktu singkat ya, justru malah dia bertambah hutangnya. Nah, ini terjadi begitu ya di masyarakat ya, diberitakan oleh berbagai media dan juga di medsos banyak sekali terungkap. Nah jika ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, maka na'udzubillah ya, jadi harus dijelaskan kepada publik, ke masyarakat, keutamaan sedekah menurut Al-Quran dan Al-Hadis serta penjelasan para ulama.
ketika menjelaskan itu kepada publik, kepada umat, tolong jangan diiming-imingi dengan kes-kes seperti yang terjadi pada masa dahulu ya, pada masa sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu mereka orang-orang soleh yang pahala dunia itu sangat mungkin diterima langsung, itu seperti itu. Hari-hari ini kita tidak diperkenankan atau tidak etis lah gitu ya, tidak beradab ketika kita menghasung orang bersedekah kemudian dengan janji-janji balasan Allah cash berupa materi dalam hitungan hari misalnya. Nah itu tidak ada jaminan seperti itu. Jadi tetap kita luruskan saja niat beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya selebihnya saya kira apa yang dilakukan Syekh Mansur itu soal menghasung sedekah, soal distribusi dan penggunaan, saya yakin tetap banyak hal yang positifnya ya, digunakan oleh beliau untuk biaya dakwah, biaya pembangunan mungkin pondok pesantren, biaya lain-lainnya gitu. Ya harapan saya apa yang dituduhkan gitu atau mungkin kecurigaan publik bahwa uang orang sedekah itu digunakan untuk investasi bisnisnya dan lain itu harapan saya tidak benar ya. Tapi ini saya kira memang Yusuf Mansur sendiri dan tim perlu mengklarifikasi ya. Mungkin transparansi lah, kalau perlu kan dipublish gitu masukan-masukan dari sedekah kemudian digunakan apa saja, itu kan baik juga untuk menambah trust dari para jemaah, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya enggan menanggapi, tapi karena banyaknya yang merespon gitu, yang bertanya, ya akhirnya saya harus memberikan opini atau pendapat saya pribadi gitu. Ini saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan kalau yang salah ya ini menjadi tausiah, kalau yang sudah benar ini meningkatkan kualitas amal kita ya. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini bukan untuk memojokkan atau untuk membela satu dua kelompok, tapi apa yang saya paparkan inilah bagaimana Islam mendudukan sedekah, bagaimana adab-adabnya ya, adab dari mulai niat dan mungkin distribusi dan seterusnya, supaya kita kembali ke jalan yang dituntunkan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.